jadi kemarin itu saat ini kami memasuki tahap akhir lah ya, boleh dikatakan memasuki tahap akhir dari penyelidikan Komnas. Kami kemarin meminta keterangan dari petugas kepolisian, termasuk juga otopsi, plus rekonstruksi atau olah peristiwa pada saat kejadian. Jadi kami di halaman parkir Komnas menyiapkan mobil-mobil yang diperagakan sebagai mobil yang asli begitu, terus kemudian ada anggota kepolisiannya, ada terus juga anggota FPI yang diperagakan oleh orang lain, dan rekonstruksi dari peristiwa pertama bagaimana sampai kemudian mereka kira-kira dibawa ke rumah sakit. Pak, jadi kemarin kan keterangan dari pihak polisian ini terkait dengan kronologi ya Pak ya? Betul. Atau selain menggali kronologi, apa lagi Pak dari pihak polisian yang digali dari pihak Komnas HAM? Ya, soal posisi misalnya, soal posisi duduk dari polisi itu duduk di mana, terus kemudian yang anggota FPI itu ada di mana, terus sampai kemudian seperti apa suasananya, misalnya apakah memang ada perkelahian atau kemudian apakah ada tindakan kekerasan yang lain. Nah, itu yang kami kemarin ujikan pada saat olah peristiwa. Ya, sejauh ini sih kami terbantu sekali ya. Artinya dari kepolisian itu sangat terbuka dan kooperatif. Demikian juga dari FPI-nya dan juga dari masyarakat yang lain plus jasa marga. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kami saat ini sedang menyusun timeline, yaitu timeline versi Komnas HAM, yang didasarkan pada temuan Komnas dan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan juga penyidik. Gitu. Nah, itu yang kemudian akan kami rangkai setelah selesai timeline itu dibandingkan dengan versi polisi dan versi FPI, sehingga akan kelihatan di mana perbedaannya, gitu, dan menyimpulkannya juga jadi lebih mudah gitu. Itu yang sedang kami susun. Sekarang sudah masuk tahap itu ya Pak? Sedang memasuki tahap itu, konsolidasi data dan keterangan semua saat ini sedang dikerjakan. Terus mulai menganalisa, artinya mulai menganalisa dengan tentu saja dengan instrumen hak asasi manusia, bukan hanya sekedar analisa berdasarkan kronologi saja, tapi juga sudah dicampurkan dengan instrumen hak asasi manusia sesuai dengan mandat undang-undang begitu. Terus juga mulai berdiskusi soal kesimpulan dan rekomendasi gitu. Pak, rekomendasi dan kesimpulan apakah ini misalnya nanti memang tindakan pihak polisian ini dianggap melanggar hak asasi manusia, konsekuensi seperti apa Pak yang akan ditanggung? Kita belum bisa menyampaikan itu gitu ya. Tapi yang bisa disampaikan saat ini adalah pihak-pihak yang kira-kira akan kami beri rekomendasi. Gitu, artinya ini kan rekomendasi berarti akan diberikan ke Presiden, terus kemudian ke Kapolri dan juga pihak-pihak lain. Ada yang misalnya jasa marga, terus kemudian dari FPI-nya sendiri seperti apa begitu, nanti juga akan kita beri rekomendasi. Pak, ini kan ada versi-versi di publik kan sudah banyak versi Pak. Apakah nanti misalnya gini, temuan dari Komnas HAM itu akan dipublis bersamaan dengan fakta atau versi-versi lain. Ketika misalnya akan disampaikan ke publik, apakah semuanya akan disampaikan secara utuh atau hasil dari analisa dari Komnas HAM saja? Hanya dari Komnas HAM saja. Artinya kami tentu saja tidak dalam posisi membandingkan versi polisi dengan versi FPI untuk dipublis begitu. Ini hanya untuk kepentingan analisa kami untuk kemudian memperdalam saja rangkaian peristiwa per peristiwa gitu. Tentu saja kita tidak sedang menyalahkan misalnya versi FPI seperti apa, versi atau membenarkan versi polisi, tapi kami didasarkan pada versi kami sendiri. Terakhir Pak, soal target ini kan 2 pekan ya Pak, informasinya pertengahan bulan Januari, tepatnya kapan Pak akan dipublis? Kalau bisa minggu ini kita akan sampaikan minggu ini, tapi paling tidak kalau enggak ya minggu depan gitu. Pertengahan minggu depan gitu. Maksimal berarti minggu depan. Maksimal minggu depan. Harapannya kan gimana Pak dari Komnas HAM ketika misalnya ini sudah dipublis, bagaimana? Harapannya yang pertama adalah para pihak itu menjalankan rekomendasi Komnas. Yang artinya Presiden, kemudian Kapolri dan pihak yang lain menjalankan rekomendasi Komnas. Yang kedua kemudian meminimalisir hoax
atau juga berbagai interpretasi publik yang mungkin keliru, gitu, tidak didasarkan fakta dan dibumbui oleh opini yang bermacam-macam dengan melihat apa yang disampaikan oleh Komnas. Itu yang jadi rujukan utama di situ, gitu. Terus yang ketiga, saya kira harapannya tentu saja ini harapan secara umum begitu, kekerasan seperti ini itu berakhir, gitu. Ini yang jadi yang terakhir. Artinya negara harus menjamin bahwa aparat negara ataupun yang lain begitu, masyarakat bisa menghentikan kekerasan yang ada di Indonesia, begitu.